Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin. Kali ini saya ada di Indramayu. Indramayu ternyata ada batiknya loh. Dan luar biasa. Batiknya banyak banget. Sudah didaftarkan 50 motif batik. Dan ada sekitar ratusan. Saya sedang berada di Senang Hati Galeri. Kita akan ngobrol dengan Ibu Carwati Basuri. Ini beliau ini itu turun temurun pelopor batik-batik Indramayu. Ya, kita akan ngobrol sebanyak-banyaknya tentang batik Indramayu. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Carwati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Batik Indramayu, itu batik apa sih Bu? Jadi batik Indramayu itu termasuk jenis batik pesisir ya, karena temanya diangkat dari tema-tema rakyat. Jadi batik proletar. Batik tema rakyat. Betul. Beda dengan batik yang tema dari, kan ada dari kerajaan tuh dulu tuh. Oh, batik-batik kerajaan ya? Kan jadi ada dua jenis sebenarnya, tiga. Pertama itu batik keraton. Batik keraton. Seperti Jogja, Solo, Oke. Cirebon ada. Ya. Kemudian Cirebon. betul. Yang kedua kemudian batik dia ini keraton dan rakyat. Di Cirebon itu ada dua-duanya. Oke. Ya, betul. Kemudian yang ketiga adalah batik pesisir. Contohnya adalah batik Indramayu. Pesisir itu berarti di luar keraton lah, kira-kira Betul, gitu ya? Ya, dimana ini ketika membuat batiknya ini jadi secara spontan. Jadi tidak ada pakem tertentu, sehingga ketika membuat itu begitu bebas sehingga lebih kreatif. Oh, dia Ya, bebas, mau bebas. gambar apa aja? Betul, jadi karena temanya bebas ya, nggak ada pakem tertentu, sehingga kreativitasnya keluar, sehingga menghasilkan banyak motif-motif dari klasik hingga sekarang kontemporer. Berapa motif yang ada itu? Motif yang ada yang sudah dihakikan, dihak patenkan ada 50 motif. 50? Sedangkan, betul, Wow. itu udah lama ya. Sedangkan saat ini dari banyak pengusaha batik seperti kami Senang Hati Galeri selalu membuat motif-motif baru, motif-motif kontemporer yang masih terkait dengan tema keindramayuan. Contohnya, karena di sini mangrove-nya, Mangrove Indramayu itu kan Oke. luas, bahkan terluas di Jawa Barat. Motif mangrove itu gimana motif mangrove itu? Nah, ini kan saya di sini lebih ke dititik beratkan ke pohonnya gitu. Oh, ada pohon mangrove, betul. ada daunnya gitu ya? Iya. Nah, tapi ini kan batik cap. Kalau batik tulis itu lebih luas lagi, Pak. Karena hasil kerajinan tangan kan luas tuh. Jadi namanya satu motif mangrove tapi banyak versinya gitu tulisnya. Ada yang lihat akarnya aja gitu. Banyak saya jadi ya lebih banyak lah gitu hasil. Batik cap sama batik tulis, apa bedanya tuh? Kalau batik tulis itu 100% handmade, dia dipakainya, maksudnya memakai alatnya canting. Canting itu untuk alat yang digunakan untuk menggores Jadi motifnya, kayak melukis gitu ini ya? Betul. Jadi satu kain itu satu, Betul. unik gitu kalau batik tulis tuh? Batik tulis itu jadi tergantung sama motif apa. Misalkan motifnya di sini Indramayu kayak ini carut asem ini. Nah, jadi perajin saya itu ketika melukis batik di atas kain yang klasik, mereka tuh sudah di luar kepala gitu. Kepalanya di luar? Jadi saking itu mereka udah tahu, udah hafal gitu ya? Jadi biasanya kan ketika orang membatik itu disketsa dulu, disket. Ya. Disket dipakai pensil gitu di atas kain gitu. Nah, kalau di sini jadi perajin yang sudah senior, perajin yang sudah emang dia ahlinya dalam rengreng atau
membuat batik untuk reng-rengnya, otomatis dia akan menari-nari sendiri ya. Ya, tangannya sudah Jadi, mahir lah ya. Ya betul, tanpa sketch. Jadi ada perajin saya, jadi cepet aja dia, sudah biasa sih gitu. Oke, itu kalau batik tulis, betul. dilukis satu Iya. persatu. Kalau batik? Kalau batik cap, jadi Cap. dia memakai stem sebagai motifnya. Stem tuh yang Jadi dia punya alatnya tembaga, ya. tembaga tuh lempeng tembaga, Ya. itu di mana ada motifnya, misalnya motif jaruk asam, jadi tinggal Stem. dicap berulang-ulang seperti itu gitu. Oh. Iya, jadi batik tulis emang lebih luas gitu. Iya, iya, iya. Satu lagi Pak, tentang apa bedanya batik dengan printing. Oke, batik Oke. dengan printing apa Ya. bedanya? Jadi selama ini banyak yang belum tahu apa bedanya printing dan batik. Oke, ya. Bedanya adalah pada saat proses pembuatannya, ketika batik tulis atau cap, itu media yang dipakai adalah lilin atau malam. Lilin. Oke. Jadi menggunakan malam. Jadi kata orang Jawa mah dicium tuh bau malam. Ini kan batik tulis, ini batik cap. Jadi udah dari baunya udah tahu, oh ini batik, karena ini yang dipakai, media yang dipakai adalah malam atau lilin. Iya. Sedangkan printing itu tekstil. Iya. Jadi dia memakai mesin-mesin gitu. Jadi kan banyak tuh tekstil di perusahaan besar gitu. Mereka dalam sehari bisa ribuan lembar membuatnya gitu. Nggak kayak membuat batik. Jadi kalau batik ini, dia ini padat karya. Kenapa padat karya? Karena Banyak orang. betul, satu lembar kain batik ini bisa memperkerjakan berapa orang gitu kan. Ada yang reng-reng, ada yang isen-isen, ada yang nembok, ada yang mewarnai. Apalagi kalau dicorplongi, ada yang nyomplongi gitu kan. Jadi prosesnya tuh, jadi ini Jadi padat karya. gimana mulai proses awal itu? Kain putih misalnya berarti Putih, ya. heeh. Mulainya kain putih. Betul. Nah, Terus setelah itu direng-reng atau direng tuh dibuat motifnya. dibuat motif. Dibuat motifnya. Oke. Nah, Itu satu orang. Betul. Terus Pindah lagi ke orang berikutnya, isen-isen memberi isi pada motif, memberi isi. motif besar Betul. dulu. Setelah itu memberi isi Isi pada pada motif. motif. Terus Kan udah dua orang tuh. dua orang. Nah, kemudian setelah itu ditembok ke Tembok itu yang ke dasar. dasar ya? Dasarnya ini apa nih ini. Nah, ini kan kalau ada isen-isen berarti kan itu. Ini kan harus Ya, hati-hati ya, nih. ya. Ya betul. Jadi setelah itu dicomplongi tuh udah 4 orang ya. Complong itu diapakan? Batiknya dicomplongi gitu. Enggak. Dilobangin sehingga membentuk titik-titik di sepanjang kain. Nah, titik-titiknya seperti ini, Pak. Jadi bukan sulap, bukan sihir. Jadi tadinya berlobang sehingga tuh lihat Pak, sudah tidak berlobang lagi tuh. Ini karena oke. apa? Karena ketika diwarnai, si warna tadi masuk ke dalam pori-pori yang berlubang tadi. Berlubang itu ya. Sehingga ketika udah jadi tidak berlubang lagi. Oke, ini banyak banget Ibu deh. Iya, banyak banget. Ini motif, coba boleh kita kasih tahu ya. Ini ada beberapa deh yang motif-motifnya itu. Jadi batik Indramayu itu memang banyak dipengaruhi oleh beberapa negara seperti Cina, kemudian Gujarat gitu Ya. Kemudian ada dari Arab ya. Ya. Kemudian ada dari daerah-daerah yang mempengaruhi sini seperti batik Lasem tuh ya. Oke. Jadi pengaruh dari Lasem. Kemudian dari ini yang Coba. yang Lasem ya betul. Yang ini Pengaruh Lasem. motif apa ini? Ini banji tepang ini pengaruh dari Cina. Oh, ada. Iya, Motif-motif pengaruh Cina dari ya. Cina betul. Terus yang lasem mana tadi? Yang laseman seperti ini nih. Jadi warna-warnanya terang gitu. Kalau Indramayu itu apa? Mangga gitu ya? Ini Ada? semua ini sebenarnya klasik ini. Indramayu Apa aja semua. itu? Ini, Khas Indramayu itu? Ini jati rombeng gitu. Jati rombeng itu apa? Jati, pohon jati? Betul. Jadi Oh, rombeng oke. itu retak tuh rombeng. Jati, pohon jati yang retak. Iya betul. Oh, di sini banyak juga pohon jati.
dulunya. Oke, terus Kemudian ini ada merak berunding. Merak ada juga. Ada ini merak Indramayu. berunding itu, iya, dia pengaruh Oh. dari Belanda. Oke. Ketika zaman penjajahan Belanda, di mana itu berunding itu rapat, gitu, rapat. Jadi Oke, ini Merak ya. meraknya berunding, sedang berunding. Ah, Iya, kemudian ada lagi hasil laut, hasil laut. Sini laut Bu. biasanya itu Sini Bu, hasil laut. etong, Hah? ikan etong kita cari. Ikan etong, Nah, ada. ikan etong. Hasil laut. Ini kalau warnanya putih, ini Oh, ikan. congkrongannya kelihatan banget, Pak. Oh, Tuh, congkrongannya nih, Pak. ini ikan ya. Iya, kan kelihatan Iya, banget kan iya, congkrongannya iya, tuh, iya. Pak, tuh. Kalau putih. Kalau ini apa? Udang kayaknya. Nah, kalau ini tuh puyong, burung puyong. Oh, burung. Tuh, ini ada burungnya. Kenapa saya bisa bilang udang nih? Jadi memang seru ya. Nah, ini khas lokal ini banyak banget. Unik banget. Nah, ini kan ini sisik ikan tuh. Kapal ada nggak kapal? Kapal kita buat motif kontemporer, dan ini yang manuk berunding ini best seller ini karena Iya. Indramayu banget, sama ikan etong best seller. Ikan etong ini. Betul, ya. ini juga Oke. banyak suka ya. Zaman dulu itu ketika membuat batik, maka batiknya diterusi. Apalagi itu? Ini istilahnya banyak banget batik. Jadi diterusi itu batiknya bolak-balik dua sisi. Oh, Sini sama sini gitu. Nah, contohnya yang ini. Jadi batik Indramayu itu ada yang motifnya sangat detail. Dia kecil-kecil. Sini halus. dikit, Ibu. Oke. Nah, diterusi. Jadi depan belakang sama aja. Karena Ya. kedua sisinya di batik. Ah. Kami berusaha tetap mempertahankan, tetap melestarikan kekayaan khasanah batik Indramayu. Contohnya ini, di mana batik ini batik legendaris ya. Ini batiknya kan, ini pengaruh Arab, seperti kaligrafi. Oh iya, kayak kaligrafi. Ini pengaruh Arab. Ya, jadi dia ini di batiknya bolak-balik dua sisi. Jadi di samping kita melestarikan batik klasik, kita juga membuat batik-batik modern atau kontemporer. Ini kalau buat dua sisi ini gunanya buat apa ya? Kalau bikin baju ya Satu lebih- sisi aja, lebih eksklusif. Nggak apa-apa dibuat baju lebih eksklusif. Oke. Eksklusif karena kan memang dibuatnya lebih lama, lebih rumit gitu, Iya, iya, memakan iya, waktu iya. lama, sehingga secara harga juga mahal, pembuatan juga kan lama gitu. Iya, 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 iya. Berapa pegawai, Bu? Ibu ada? Pegawai itu kalau Atau mitra modelnya, Ibu? perajin Pengrajin? saya. Pengrajin itu mereka ngerajin di rumah atau di rumah Ibu? Ada di workshop sendiri. Ada. Oh, Ibu punya workshop Ada workshop, sendiri. iya, betul. Mereka dikumpulkan di sana. Betul. Ada ya. berapa pengrajin? Yang di lokasi workshop itu ada sekitar, kalau lagi banyak mah 11, kalau lagi pada suaminya datang melaut, pada datang ya 5, 6 gitu. Jadi Oh, ngapain suaminya? oh ya jadi jadi begini ya. Kenapa sih batik Indramayu itu sekarang sudah kalah jauh dengan negara tetangga ya, dengan batik terusnya? Kenapa? Karena batik Indramayu itu di mana perajinnya hampir 100% adalah kaum Hawa. Oke. Kenapa? Karena mereka itu tinggal di Polman dan sekitarnya, yang dimana suami mereka itu pekerjaannya nelayan. Suaminya nelayan. Betul, nelayan. Apalagi sekarang ya, nelayan itu kan sampai ke Papua memakan waktu 3 sampai 5 Ketika bulan. suaminya berlayar, mereka membatik. Betul. Terus ketika suaminya pulang, berhenti membatik. Ya, Oh, gitu ya. Izin dulu lah berapa hari. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu gitu kan. Oh iya, Betul. iyalah, udah lama berlayar. Betul. Jadi Indramayu itu ya unik dan emang beda sendiri. Ya, Ibu-ibu ya, yang ya, mengerjakan gitu ya. Dijualnya kemana, Ibu? Dijualnya ya pernah sih beberapa kali ada pesanan Australia gitu, maupun paket eceran gitu ada gitu. Di samping ya seluruh Kalau lokal Nusantara. orang beli gimana caranya itu? Orang Kan beli. Ibu di sini tuh. Jadi gini, kita sudah menjual di online udah sekitar 10 tahun. Menjual di online. Toko apa Betul. namanya? Senang Hati Batik Senang Hati Batik. dan Senang Hati Galeri, ada 2. Oh, Senang Hati Galeri. Betul. Oke. Nah, jadi lewat online itu kita sudah ngirim hampir seluruh Nusantara.
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ya. Ya Pulau Jawa mah iya ya. Oh, Apalagi Jabodetabek itu yang paling banyak. Oh, paling banyak di Jabodetabek. Jabodetabek karena situ ada kantor-kantor, kedutaan-kedutaan yang mereka pesan batik tulis ke kami gitu. Ya. Jadi ya dengan adanya online ini, alhamdulillah ya batik mudah diakses, pembayarannya mudah, barang tinggal datang. Oh, ya. Bikin toko sendiri tuh, galeri sendiri. Ada. Jadi lewat kita di websitenya ada. Di website ada ya. Double www ya. senanghatibatik.com. Iya. Ya. Nah, di samping itu lewat ya ada Facebook, lewat Instagram, lewat Iya, banyak cara gitu. Ya. Ibu, kalau batik itu tadi kain-kain, dibuat baju, aplikasinya itu buat apa aja? Nah, ini kan yang tadi udah dijelaskan gamis yang masing-masing dibuat satu-satu. Nah, sekarang kita lihat ada atasan di mana ini bisa dibuat bolak-balik. Jadi itu apa itu? Ini semacam felt ya. Nih, contohnya seperti ini. Oh, ini buat atasannya. Atasan di luar ya itu ya. Jadi bisa bawahannya, maksudnya dalamannya bisa pakai yang apa tuh yang panjang tuh yang namanya apa namanya inder yang polos. Iya, yang bawah dari dalamnya polos. Bisa juga bawahnya juga celana. Di dalamnya bisa pakai kaos juga bisa. Jadi kalau pengen kesannya pinky ya bisa pakai ini. Ini batik ganggeng motifnya. Ganggeng ya. Itu dua warna. Kalau misalkan ingin yang rada abu-abu, bisa pakai. Jadi kalau ini bisa dibalik gitu ya. Kalau ini dari tulis ini. Tulis. Jadi cukup unik kan? Satu baju ada dua jenis batik. Dengan yang ditulis, dengan ini cap. Cap ya. Nah, ini batik tulis. Nah, kalau ini kombinasi dengan tenun Jepara. Tenun Jepara. Iya, karena di sini ada kerabat kita yang orang dari Jepara. Jadi kita modifikasi dengan tenun Jepara. Ketika dipakai, misalkan ini kan warnanya ungu kecoklatan ya ini, sangat pink. Ya kita coba. Ini juga kita bisa custom, misalkan sama-sama dua-duanya cap semua bisa. Jadi bisa custom sesuai dengan requestnya. Nah, kan dipakai ini. Ini keren, bisa buat jalan-jalan, bisa untuk kondangan ya. Bagus bisa untuk sekali. Arisan, bisa untuk nge-mall ya. Betul. Jadi konsepnya saya itu batik itu bisa dipakai dimanapun dan kapanpun. Saya batik itu terus terang saya hampir tiap hari saya pakai batik. Saya pakai batik dari acara jalan-jalan gitu sampai acara ibadah pun gitu. Ketika di Masjid Nabawi saya memakai gamis batik gitu. Baju, kalau baju gimana baju? Ini spesial barangkali untuk acara-acara pesta bisa ini. Wah, glamor itu ya. Betul. Jadi tuan rumah ini bisa dipakai, keren banget. Kalau ingin tampil lain dari yang lain. Iya ya. Ini cantik ya. Iya. Jadi ini kalau untuk di luar sepertinya ya lucu juga. Jadi ini sebenarnya dipakai untuk acara tertentu di mana kita sebagai tuan rumah. Jadi untuk di rumah kita sendiri aja gitu. Itu kan sah-sah aja kan. Di rumah sendiri kita pengen tampil beda, lain dari yang lain. Ini bisa untuk pilihan. Nah, ini baju batik formal. Terbuat dari batik tulis halus, di mana ini diambil dari motif klasik ya, seperti ini kan ganggeng nih, ini ganggeng, dimana ini dibuatnya dimodif secara kontemporer. Kita modif dengan motif abstrak seperti ini, sehingga jadilah kain batik yang eksklusif seperti ini. Dan satunya lagi, ini panjang, tuh formal juga, jadi ini diambil dari klasik juga. Klasik dimana ini didesain modern sehingga tampak elegan seperti ini. Jadi keren banget nih Pak buat
kemana gitu, kondangan, acara-acara kantor gitu, acara-acara resmi lainnya, pakai ini Indonesia banget. Jadi ini kami buatnya satu-satu. Yang mendesain siapa nih? Desain ya saya sendiri otodidak sih sebenarnya, ya desain juga masih belajar gitu. Masih belajar, saya suka surfing ya, belajar dari online, dunia maya dari mana-mana gitu. Nah ini diambil dari motif klasik, yaitu beras ketumplek kata orang Indramayu, atau beras tumpah bahasa Indonesianya. Nah ini keren banget, bisa dipakai untuk anak zaman now, untuk remaja juga bisa. Ini keren banget, bisa untuk ini kan, ini dibuat bentuk koko, jadi bisa untuk Jumatan, untuk ibadah, tapi nggak ada salahnya juga sih bisa untuk kondangan gitu ya. Dan ini bisa custom juga, misalkan ingin batik ini untuk warna lain, misalkan Mbak Wati saya ingin ininya warna hijau atau warna biru atau merah, request boleh, atau ininya ganti kerah biasa boleh. Jadi kami di sini menerima batik custom, dan di sini tentunya eksklusif, jadi batiknya tidak pasaran begitu. Luar biasa Ibu, terima kasih banyak ini ngobrol kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan usahanya terus lancar ya. Amin. Batiknya juga terus lancar. Ini karya anak bangsa ya, luar biasa, budaya yang harus kita lestarikan. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kalau ke Indramayu jangan lupa ke Senang Hati Galeri. Alamatnya di mana Ibu? Alamatnya pertama yang Senang Hati Batik itu Jalan Yosudarso nomor 9A. Itu dekat pom bensin Karangturi, patokannya ya. Sedangkan yang di sini, yang Senang Hati Galeri di sini, ini alamatnya di Jalan MT Haryono nomor 3A Sindang. Nah, patokannya di seberangnya itu ada Gor Singalodra. Gampang kan? Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.